Atau sebaliknya, nan tadi pagi dah ada niat puasa roh. Kini kok awak yo alun ada puasa sehari lah. Padahal kini lah tanggal 6 mah. Awak puasa lah, dua-duanya boleh itu. Yang tadi niatnya puasa, tahu-tahu karena ada hidangan dia batalkan, boleh. Yang tadi tidak berniat puasa, teringat mau puasa sekarang, itu juga boleh. Puasa sunat itu niatnya boleh di tengah jalan. Tidak ada ulama khilaf berbeda pendapat doh. Semua ulama sepakat puasa sunat niatnya boleh di tengah jalan, bukan di tengah jalan lintas tu ya. Koncak jalan-jalan wak lah. Beko pailo ke tengah jalan tu wak. Di siko niat puasa sunat kecil ustaz ah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sara fi zulumatil fajri nawwarallahu wajhahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan di tengah gelapnya fajar, maka Allah akan memberi cahaya pada wajahnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kesungguhan hati kita untuk datang subuh ini ke masjid Allah jadikan salah satu sebab nanti di akhirat Rasulullah akan mudah mengenali kita lewat cahaya fajar itu. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati, dan hanya kepadanya kami kembali. Ada beko yang mengecekan itu hadisnya dhaif ustaz. Kita tukar je hadis yang sahih. Memang doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur itu sepakat para ulama hadis mengatakan itu hadisnya dhaif. Kalau takwid maka yang dhaif, pakai yang sahih. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzani bi zikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan nyawaku kepadaku dan memberi kesehatan pada badanku serta memberi kekuatan bagiku untuk mengingatnya. Itu dalam Sahih Bukhari. Jadi doa bangun tidur itu ada dua macam. Ada orang bertanya kamu, Ustaz, kok doa jago lalok tu baik doa yang pertama tadi maupun doa yang kedua kok bunyinya model itu gitu. Kan harusnya kan segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah tidur. Kan gitu harusnya Pak. Apa tadi malam lalu atau mati? Ragu lah. Tadi malam ibu lalu atau mati? Lalu.
Tapi kok doa bangun tidur tu segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati. Mestinya kan segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah tidur. Ternyata menurut Allah, orang yang sedang tidur itu nyawanya diambil oleh Allah. Iyo mana Ustaz? Iyo. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 42. Silakan buka. Yang ada Quran di HP-nya atau yang tidak ada pun aplikasi Quran, coba ketik di Google tuh Az-Zumar ayat 42. Ini bunyi ayatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah memegang nyawa seseorang ketika seseorang itu telah mati, dan Allah juga memegang nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ada dua kondisi manusia itu nyawanya diambil oleh Allah. Kondisi pertama, orang yang memang sudah mati, itulah pasti itu diambil nyawanya. Kondisi kedua, orang yang masih hidup tapi ketika dia tidur Allah ambil nyawanya. Lalu lanjutan ayatnya, Allah kembalikan nyawa orang-orang yang Allah belum tetapkan kematiannya, tapi sebagian yang lain tetap Allah pegang karena ajalnya datang. Itu sebabnya ada orang yang lalok tidak jago-jago lagi. Jadi ada dua kemungkinan. Maka setiap malam sebelum kita tidur tu sebenarnya kita sedang menghadapi kondisi 50-50. 50% kemungkinan setelah beko lalu masih mungkin hidup balik, atau yang kedua lalu tu anda jago-jago lagi. Ada yang mencari surah Az-Zumar ayat 42 tu, ceklah. Itu makanya doanya begitu, Pak. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita ini orang-orang yang baru saja dibangkitkan dari kematian yang sementara. Ada masanya diambil, tidak lagi dikembalikan. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang, ikut berulang kali mau sampein kok. Banyak orang hanya suka membaca salawat kepada Nabi, tapi tidak mengucapkan salam. Padahal kalimatnya apa? Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi. Tapi nanyo baca cuman salawat. Kalau bapak ibu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pakai Sayyidina Ustaz, pakai Sayyidina malah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau cuman sampai di situ yang dibacanya, itu bukan salawat dan salam, itu hanya salawat itu. Dan salawat dan salam itu ada salawatnya, ada salamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Perintahnya dalam Al-Quran salawat saja atau salawat dan salam? Bu, awak disuruh di Allah ke Rasulullah itu mengucapkan salawat atau salawat dan salam? Mana dalilnya? Kini kan zaman dalil mana Pak? Stage ketik mana dalil? Setiap kali orang kazan bacanya dalil tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ayat Quran kah? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat bersalawat ke Nabi. Kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah engkau atas Nabi itu, wasallimu
taslima, ucapkanlah salam keselamatan. Wow. Jadi perintahnya dalam Al-Quran bukan hanya salawat, tapi salawat dan salam. Mulai kini kalau membaca salawat, sertakan salam. Allahumma salli ala Muhammad, assalamu alayka ya Nabi Allah, atau assalamu alayka ya Rasulullah, atau assalamu alayka ya Habib Allah, atau assalamu alayka ya khairu khalqillah. Dalam solat kita membaca salawat atau salawat dan salam? Barek nak kaji pagi kah? Atau lu nilang ngentuk lai? Kalau dalam solat kita membaca salawat atau salawat dan salam? Salawat dan salam. Salawatnya jaleh tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamnya mana Ustaz? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam keselamatan untuk engkau wahai nabi. Jadi mulai kini biasa membaca dua sekaligus. Kecuah Pak ya, kecil Pak tadi salawat cik saja ya. Padahal assalamu alayka ayyuhan nabi itu salam. Jadi salawat dan salam. Mengapa kita kok perlu bersolawat? Mengapa kita kok perlu mengucap salam ke Nabi? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yattasilu baini wa baina ummati." Tidak ada satu pun yang bisa menghubungkan antara aku dengan umatku illa salatan wa salamahum. Kecuali penghubungku dengan umatku itu hanyalah salawat dan salam mereka. Kini yang bertanya, lain nio terhubung je Rasulullah. Lain. Cie kecik Nabi jalannya. Apa tu? Salawat dan salam. Maka orang yang malih bersolawat, malih mengucap salam ke Nabi, khawatirnya tidak terhubung kepada Nabi. Salah satu syarat dapat syafaat kelak di akhirat itu, kita senang bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi. Ambo kalau membawa jamaah umroh itu sebelum berangkit itu, ambo pastikan mereka hafal minimal 3 macam salam kepada Nabi. Karena nanti begitu sampai di Madinah, mau ziarah ke makam Nabi, mengucap salam ke Nabi, minimal 3 salam yang diajarkan Abu Bakar As-Siddiq. Kau boleh dihafal kau. Tiap malam bapak ibu menjelang tidur, ucapkan salam kau ke Nabi. Sudah bersolawat misalkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan 3 macam salam ini. Boleh direkam. Pertama, assalamu alayka ya Rasulullah. Salam keselamatan untuk engkau wahai utusan Allah. Yang kedua, assalamu alayka ya Habiballah. Salam keselamatan kami untuk engkau wahai kekasih Allah. Yang ketiga, assalamu alayka ya khairu khalqillah. Salam keselamatan untuk engkau wahai makhluk terbaik ciptaan Allah. Jadi siapa makhluk terbaik? Nabi Muhammad. Mana yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Dan dipikirnya adalah pasti Nabi Muhammad tu mah. Jibril sendiri pernah bertanya kepada Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, ayyul akram anta wa anni. Hai Muhammad, mana yang lebih mulia, engkau atau aku? Apa jawab Nabi Muhammad? Lebih mulia aku. Kenapa? Karena engkau Allah ciptakan untuk menyampaikan wahyu kepadaku. Kalau tidak ada aku, engkau tak dibutuhkan. Kira-kira kamu itu tuh. Karena guna Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada utusan Allah. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, hai Muhammad, mana lebih mulia, engkau atau sorga? Maha mulia. Mulia Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mulia aku. Kenapa? Sorga itu diciptakan untukku.
Dalam hadis kursi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan seluruh alam ini. Adonyo alam semesta ko dek cinta Allah ke Nabi saja. Makanya Nabi Adam ketika dinikahkan dengan Siti Hawa, buka dalam kitab Qasasul Anbiya atau buka dalam kitab Durul Mansur. Itu Nabi Adam tu dengan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa nikah tak, Bu? Tentu ya era. Nabi Adam dan Siti Hawa nikah tak, Pak? Kalau ada orang ngecen ndak nikah. Kalau kau ndak nikah nak apa gitu kok? Nabi Adam dan Siti Hawa tu nikah. Begitu Nabi Adam mata mulai mengantuk-ngantuk, tidur-tiduran dalam surga. Ini dalam kitab Durul Mansur ya. Nabi Adam tu terkantuk-kantuk matanya. Nampak 2 ekor burung terbang. Kecil Nabi Adam, ya laitani, celakalah aku, la'allani zaujan ka'annahuma. Betapa indahnya seandainya aku juga diberi pasangan seperti mereka. Jadi mana yang lebih dulu, babini, awak atau buruang? Buruang kalau tabang dua-dua. Nampak dek Nabi Adam. Malang nasib amboleh. Ya laitani itu artinya duhai malangnya nasibku. Betapa indahnya kalau aku juga punya pasangan seperti mereka berdua itu. Takaluk Nabi Adam. Ketika laluk itu Allah patahkan tulang rusuknya sebelah kida. Kalau apa anda percaya, cuba resek kini ke. Apa ituang kanan wa, tu ituang lo kiri. Kurang nang kiri ko cik ko. Kamu apa Ustaz? Tu. Tulang rusuk sebelah kanan ko 8 ko, Pak. Sebelah kiri ko 7 ya. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi mengatakan, khuliqatil mar'atu min dhila'. Telah diciptakan wanita itu dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok yang bagian atas. Kok ragu resek-resek lalu? Pasti itu mah. Ayonya resek di udara. Hitung. Mantap dah. Pasti kurang cik tu. Nah, begitunya terbangun, rupanya sudah ada sesosok makhluk manusia maunjua di bungkonya. Rambutnya panjang menutupi tubuhnya. Lu ada jilbab dah dah. Ada dong jilbab Ada jilbab lain. Hawa tu tertutup tubuhnya oleh panjang rambutnya. Nabi Adam terkajui, dek sana ngati langsung batangkok sekali. Kadipaguinya langsung. Kecil Allah apa? La tamassuha ya Adam. Jangan engkau sentuh dia wahai Adam illa bin nikah. Kecuali melalui pernikahan. Jadi ibu-ibu, memang fitrah laki-laki menceliak padusi nak menangkok langsung. Tetapi agama memberi aturan lain boleh ditangkok. Boleh, tapi tangkok joper pernikahan. Maka dinikahkanlah. Allah langsung jadi walinya, malaikat menjadi saksi. Apa maharnya Ustaz? Ketika Nabi Adam menjawab ijab kabul itu, Nabi Adam mengatakan, aku terima nikahnya atas nama engkau ya Allah, dengan maharnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Allah, dari mana engkau tahu kalimat itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Kau kat dalam kaji stek pagi wah. Kan Nabi Adam manusia pertama. Terus ketikanya dinikahkan, maharnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kata Allah, dari mana engkau tahu nama Muhammad utusan Allah itu? Kata Nabi Adam, ketika mataku pertama kali terbuka, maka nampak olehku tulisan itu di tiang aras. Jadi ternyata
dua kalimat syahadat itu jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah tulis di tiang aras. Berpasangan, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah. Pasangannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka tidak sah Islam seseorang kalau hanya membaca satu kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Allah sah Islamnya? Alun lai. Baru sah kalau dua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Nabi Adam tu ketika diciptakan tu, coba Pak Ibu imajinasikan ya, lah diciptakan badannya dari tanah tu, lah tagak macam robot, lah idui atau alun? Alun. Allah tiupkan ruh, wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ruh lewat ubun-ubunnya. Kalau ruh lewat ubun-ubun ditiupkan, nan ditampuh dek ruh pertama apa? Dari organ awak kepala. Setelah kepala boleh mata dulu Pak. Mana yang dulu melihat atau mendengar? Caliak saya mana yang tinggi mata Pak atau telinga Pak? Caliak kawan sebelah lo. Tinggi mata sangin tu. Jadi begitu ruh sampai di mata, macam tu tak buka mata. Begitu Nabi Adam tak buka matanya karena ruh lah sampai di mata tu. Yang pertama nampak adanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang dijadikannya mahar. Di kuado kini laki-laki dek bansai idui ndak ada piti pemberi mahar. Mahar dua kalimat syahadat. Agak miskin orang. Aku agale segala ya dia lah. Laisa mahar aku agale Pak. Lah mahar itu pemberian dari calon suami kepada calon istri yang sifatnya bermanfaat. Begitu besar dan agungnya Nabi Muhammad itu. Dan begitu mulianya beliau. Maka kita selalu dianjurkan membaca salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengaku umat Nabi gampang, tapi diakui sebagai umat Nabi ku yang penting. Kalau ngaku saya nak diakui kan payah loh. Mas atau dah? Mas tahu Jokowi? Tahu. Jokowi tahu dengan Mas. Nah, itu namanya ngaku-ngaku. Sama kita loh. Kita aja yang ngaku tahu, dia tidak tahu dengan kita. Kita ngakunya umat Nabi, tapi kalau Nabi tidak akui kita sebagai umatnya gimana? Maka syarat diakui sebagai umat Nabi itu cinta kepada Nabi, banyak bersalawat dan mengucapkan salam. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah masuk hari ke-6 di bulan Zulhijjah bagi yang rayo tanggal 28. Dan hari ini hari ke-5 bagi yang rayonya tanggal 29 hari Kamis. Jadi kalau yang 1 Zulhijjahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekarang Sabtu, berarti tanggal 6. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini sudah pernah puasa walaupun sekali. Walaupun sekali Ustaz lah berapa hari puasa? Ambo sehari lah baru. Karena jujur-jujur saja, saya sering ditanya jamaah, Ustaz berapa hari puasa kalau bulan Zulhijjah itu? Sudah lebih dari 20 tahun, saya tak pernah puasa Zulhijjah itu lebih dari 3 hari. Encak jale-jale saya Pak. Jadi kalau apa kamu niru ambo saketik puasa ambonya 3 hari saja. Tanggal 1 sampai tanggal 7 puasa sehari. Kemudian tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Kalau ada yang mampu puasa tiap hari silahkan. Tapi kalau tak mampu tiap hari, minimal 2 hari. Tanggal 8, tanggal 9. H-2 Lebaran dengan H-1. Puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita ingin melihat perbedaan antara tidak sama puasa Arafah dengan puasa Yaumul Arafah. Dalam hadisnya, ikut sekaligus bisa menyelesaikan perdebatan soal hari raya itu. Dalam hadisnya itu ada dua redaksi. Hadis pertama Nabi mengatakan man saumal Arafah, siapa yang berpuasa Arafah. Hadis lain man sama yaumul Arafah, siapa yang berpuasa hari Arafah. Itu beda tuh Pak Ibu. Makanya kalau orang berilmu tuh tidak tegangnya melihat perbedaan kedua. Kalau dikatakan siapa yang berpuasa Arafah, kalau dikatakan Arafah itu tempat atau waktu? Pak, kalau dikatakan Arafah tempat atau waktu? Tempat. Kalau dikatakan hari Arafah, tempat atau waktu? Waktu. Jadi orang yang mengatakan ba'alo caranya Ustaz, orang wukuf di Makkah hari Selasa, sementara kalau wak rayu hari Kamis, awak baru puasa Arafah hari Rabu. Berarti kan tidak sama wak orang wukuf dah. Itu karena keterbatasan pengetahuan itu. Puasa Arafah, kalau disebutnya puasa Arafah, berarti kaitannya jo tempat. Dan Arafah kok cie atau banyak? Cie nya tidak ada tempat lain. Ada Arafah di Sungai Tambang. Mungkin saja ada nama nagari atau nama jorong-jorong Arafah. Tapi lagi Arafah dan tanpa wukuf di situ. Dan tanpa wukuf cie nya yaitu Arafah yang ada di Arab Saudi. Ikon tidak bisa digeser no. Kalau anda berpuasanya bertepatan dengan orang wukuf di padang Arafah, maka puasanya namanya puasa Arafah. Tapi kalau puasanya dilakukan tidak bertepatan dengan orang wukuf, namanya puasa hari Arafah. Hari Arafah itu apa? 9 Zulhijjah. Tidak ada kaitannya je wukuf dah. Coba amba tanya, Nabi Muhammad puasa Yaumul Arafah dulu dengan sahabat, ada orang wukuf? Makanya orang nang ngecek-ngecek modekwa, malah sah puasa Arafah hari Rabu, orang lah wukuf hari Selasa. Loh, puasa hari Arafah tidak ada kaitannya je wukuf dah. Nabi Muhammad itu 7 kali melaksanakan puasa Yaumul Arafah. Dimulai tahun kedua Hijriah. 2 tahun Nabi sampai di Madinah, Nabi sudah melaksanakan puasa Yaumul Arafah tiap tahun dengan sahabat. Padahal waktu itu Nabi lah haji itu alun. Nabi haji kapan? 10 Hijriah. Ala ada wukuf waktu itu? Lambe. Biar mengerti ya. Kan ada orang yang mengecehan puasa hari Arafah tu mesti sama je orang nan wukuf. Ba'alok mengecehan puasa hari Arafah, sementara orang lah selesai wukuf di Makkah, Indonesia baru ke puasa hari Arafah. Kalimat iko menunjukkan ketidakfahaman. Kalau puasa Arafah memang mesti sama je wukuf. Karena Arafah itu merujuk kepada tempat wukuf. Tapi kalau puasa hari Arafah nyo ndak merujuk kepada tempat wukuf dah, merujuknya kepada tanggal, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nabi 7 kali puasa Yaumul Arafah tu, puasa hari Arafah tu, sejak tahun kedua Hijrah.
2 tahun Nabi sampai di Madinah, beliau sudah puasa hari Arafah. Tiap tahun dengan para sahabat puasa hari Arafah. Padahal waktu itu syariat haji belum turun. Perintah haji kepada Nabi belum turun. Kalau belum turun perintah haji lah ada wukuf. Alun. Jadi puasa 9 Zulhijjah tidak ada kaitannya jauh wukuf dah. Itu disebut hari Arafah. Tapi kalau puasa Arafah itu wajib sama je wukuf. Jadi nan puasanya hari Selasa besok itu puasa Arafah. Tapi nan puasanya hari Rabu itu puasa hari Arafah atau puasa 9 Zulhijjah. Makanya Nabi itu sangat bijak karena waktu bisa saja berbeda, tapi namanya tempat tidak mungkin beda dong. Ajan seperti yang mau sampaikan khutbah petang, jangan bercakap juga gara-gara itu leh. Di Sungai Tambang kemungkinan hari apa rayo? Lah diputus itu. Kayaknya lah ya. Salatnya di lapangan. Di Masjid Agung atau di lapangan? Lapangan. Jadi kalau rayonya besok hari Kamis, ibu puasa hari Arafahnya tetap hari Rabu. Tapi di Saudi orang Rabu itu lah rayo Ustaz. Matlaknya beda. Tempat terbitnya beda. Tidak sama doh. Sebenarnya hal mediko kok kita pakai sehari-hari kok. Anda Islam Indonesia atau Islam Makkah? Kan ada orang yang merdeka kok. Islam tu ikut Makkah, bukan ikut pemerintah. Lo kalau Islam ikut Makkah, mengapa awak sembahyang subuh tadi? Makkah lu subuh gini nilai. Ayo, kini jam berapa hari kah? Jam 6, kurang sampai. Kini di Makkah baru jam 2 malam. Mengapa salat subuh ada ikut Makkah saya? Sebenarnya hal seperti ini tiap hari kita pakai. Cuma entah apalah masalahnya urusan rayo kok bacokak tarui. Ada orang Jakarta datang ke Sungai Tambang. Di Sungai Tambang maghribnya 6.20, setengah 7 kurang 10 misalkan. Di Makkah jam 6 kurang 5, di Jakarta jam 6 kurang 5. Terus orang Jakarta di Sungai Tambang kok jam 6 kurang 5 nyolapia salat. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala. Allahu Akbar. Kecek orang Sungai Tambang, salat apa Mas? Salat maghrib lah. Loh, belum maghrib loh ini. Di Jakarta sudah azan. Anda memang orang Jakarta, tapi saat ini Anda di Sungai Tambang. Nah, orang dan mengecean. Ngerti. Orang dan mengecean. Bakok Rabu rayo. Makalah rayo. Padahalnya di Indo. Atau sama itu tuhnya. Bukan saya melarang. Kalau ambo ditanya, Ustaz bila rayo? Ambo Rabu rayo. Tapi bukan karena alasan Makkah lah rayo. Karena ambo lebih memegang hisab dibanding ru'yat kita. Ngerti bu? Di kalau ada orang ngecian biswa mengalir rayo di Kamis, Rabu rayo tu. Orang di Makkah lah rayo. Atau sama je orang Jakarta tadi tu. Mengau nunggu zaman sangat 7 kurang 10 loh. Di Jakarta orang lah azan. Di Jakarta azan apa? Sungai Tambang pak. Nah, ayo hentikan perdebatan soal itu. Yang kedua yang ingin bersampaian, yang alun puasa sama sekali, mulailah puasa. Lai boleh hari kini mulai Ustaz, boleh. Cuma kalau hari kini mulai sio-sio sarapan pagi ni di Stadium Pak Najib wah. Ikut masalahnya. Kalau ada dan tadi dari rumah lah baniat puasa, lai boleh ambil satu sarapan pagi ke Ustaz, satu lah. Atau sebaliknya, nan tadi pagi dah ada niat puasa roh. Kini kok awak yo alun ada puasa sehari lah.
Padahal kinilah tanggal 6 mah. Awak puasalah, dua-duanya boleh itu. Yang tadi niatnya puasa, tahu-tahu karena ada hidangan dia batalkan, boleh. Yang tadi tidak berniat puasa, teringat mau puasa sekarang, itu juga boleh. Puasa sunat itu niatnya boleh di tengah jalan. Tidak ada ulama khilaf berbeda pendapat dok. Semua ulama sepakat puasa sunat niatnya boleh di tengah jalan, bukan di tengah jalan lintas tu ya. Koncak jalan-jalan wak lah. Beko pilot ke tengah jalan tu wak. Di siko niat puasa sunat kecil ustaz ah. Maksudnya waktu puasa sudah berjalan baru anda berniat. Itu maksudnya. Kan puasa tu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tadi menjelang subuh tidak ada niat puasa doh. Tapi syukurnya tidak ada minum, tidak ada makan. Jam 9 pagi ngajak kawan, bu, ya makan lontong ya. Kece ibu yang diajak kok. Aduh maaf bu, ambo puasa. Puasa apa bu? Puasa bulan Zulhijjah. Oh iya ya. Ayolah, ambo puasa lah. Itu sah tuh. Dengan syaratnya belum makan, belum minum dari azan subuh tadi. Tapi lah sudah pak sarapan beko risiko. Tu tiba di rumah bertanya ke orang rumah. Ndak masak. Ndak ada awak puasa aja. Iya ya, udah puasa lah. Lontong lah pak lah piye sih kok. Itu ndak laku lah. Jadi niat puasa sunat itu boleh niatnya di waktu sudah berjalan. Lihat ada dalilnya Ustaz, oh sahih dalilnya. Nah kata Nabi, aku datang ke rumah Aisyah. Nabi itu datang ke rumah Aisyah pagi. Baru sampai di rumah Aisyah, laqad fatahtu matbakhaha. Aku membuka tempat tutup makannya. Bakso awaknya apa? Tuduang saji. Lihat ada orang pakai tuduang nilai. Lihat tahu tuduang pak? Penutui makanan tu ha? Nabi datang ke rumah Aisyah, nyebukanya tuduang tu. Apa bahasa Jawanya itu mas? Tuduang tu. Anggap saja tudung ya. Nyebukanya tuduang tu. Begitu dibuka tuduang saji itu, rupanya tidak ada makanan apa-apa. Kata Nabi, ya Aisyah, hai Aisyah, ma wajadtu ahadan minat ta'am. Aku tidak menemukan satu pun makanan yang bisa aku makan. Aisyah dengan rasa bersalah berlari kecil bergegas-gegas. Ana asif ya Rasul. Ana asif itu pak, itu bahasa Arab permintaan maaf tertinggi. Besok ibu bapak kalau pergi ke Makkah, ada orang Arab tapi jak kakinya dak awak. Tapi jak kaki dak pak. Kecilnya. Ya Abdullah. Orang Makkah tu modelnya. Wahai Abdullah. Berangnya. Capek kecian. Ana asif ya Syekh. Orang Indonesia lebih populer kalau minta maaf apa? Afwan. Iya kan? Afwan itu kasar loh. Afwan itu kalau bahasa awak mah sorry dan. Indonesia kan Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz tu sorry jang. Bahasa Arab yang paling halus tu ana asif. Kata Aisyah apa? Ana asif ya Rasul. Bahasa Indonesia tu maaf banget ya Rasul gitu kira-kira. Ya Rasul maafkan aku. Atulu bi zikri fi hadzal sabah. Terlalu panjang zikirku pagi ini. Belum sempat aku memasak makanan untukmu. Coba orang rumah apa tanyaan, mana kopi? Dah maaf dah. Lu sempat mangena iyalah panjangna zikir ambo pagi ko. Kecek pak. Kecek kau kanyang dek zikir-zikir saja. Tapi Nabi dengan Aisyah tak gitu. Kata Aisyah, maafkan aku, zikirku panjang pagi ini, belum sempat aku masak makanan. Kata Nabi apa? La ba's. Apa arti la ba's? La ba'sa. Apa artinya? Enggak apa-apa. Kecek Nabi, ya sudah, kita puasa saja. Itu dalilnya puasa sunat tu boleh niatnya sambil jalan. Puasa saja. Padahal niat Nabi datang ke rumah Aisyah tadi mangga.
Nak makan, ma buktinya? Nya buka tu doang. Tapi dia ada makanan, puasa salah. Itu boleh, Pak. Jadi yang tadi tidak ada niat untuk puasa, kini ikut ingin saya puasa hari kini, puasa lah. Yang ada puasa Zulhijjah. Jadi satu orang tu. Balabih lontong, bisa dibungkus ustaz pulang. Tapi kalau sebaliknya, yang tadi lah niat puasa, bolehlah membatalkan. Karena menghormati hidangan itu, kecek Nabi, anna haza ahabbun indallah, memuliakan hidangan itu lebih dicintai oleh Allah min saumin nafilah, daripada puasa sunat. Kadang orang awak kau lah jale undangan baraliknya puasa je lah. Undang baralik kau lah 3 hari tiba di rumahnya, kan lah tahunya tu. Basuari itu baralik. Pai baralik. Isi buku tamu, masukan amplop ke dalam kotak. Langsung pamit. Selamat ya, kami langsung pulang. Hendak makan dulu. Awak puasa. Aku manusia terlalu soleh. Di malu ada orang baralik, tak ada makan lah. Lah jaleh ada makan, itu macam puasa ya. Sebaliknya nan kabaralik, janganlah baralik Senin jo Kamis. Tak dua lo kawan nak puasa sunat. Bila tanggal baralik wak rancak mak, rancak Senin lai, seketik modalnya. Orang lai banyak puasa. Kira nan tiba kau tak ada nan puasa dah. Alah takor nasi tempat baralik kan. Jadi harus saling bijak, Pak. Baik, Isra jam berapa? Pokoknya masuk Isra kita langsung berhenti. Kita buka tanya jawab. Ini sekilomit kajian subuh kita pagi ini tanpa judul aja. Dari khutbah Jumat kemarin sampai tadi malam sampai pagi ini, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. 6.12, 6 menit lagi. Ayo. Ada pertanyaan? Nanti tadi malam pertanyaannya udah jadi diajukan, boleh ajukan ini. Silakan Pak Bor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat waktu dilakukan. Jadi kami lihat Ustaz tidak langsung merubah tempat duduk. Pos ya. Itu apa akan dilakukan? Itu apa dasarnya? Dan yang kedua, apakah pada saat kita sujud itu posisinya memang kita bertumpu dengan dahi atau dengan tangan? Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Pertama, ambo ndak sadar lo ambo kironya ada orang memperhatikan duduk ambo kiro. Dek Pak Bor diperhatikan duduk ambo. Saya lihat Ustadz setelah salam tu ndak langsung merubah posisi duduk. Dalilnya ada 7 buah hadis. Kata Nabi, bukan kata Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inni salaitu ma'an nabiyya fi kulli ayyamihi. Sesungguhnya aku salat fardu bersama Nabi setiap hari. Kata Abu Hurairah apa? Aku salat fardu bersama Nabi setiap hari. Walam yataghayyar bi julusihi min ba'dis salam. Tidak pernah aku melihat Nabi itu langsung merubah duduknya setelah salam. Fasa'altu ilaihi, maka aku bertanya kepadanya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan engkau merubah posisi dudukmu setelah salat dan kenapa sebabnya? Kata Nabi, ma taghayyartu bil julusi, aku tidak merubah dudukku hatta aqulu bihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam hadis tidak pakai yuhyi wa yumitu. Dalam hadis hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumitu itu ditambahkan oleh Imam Nawawi.
Kata Nabi, aku tidak merubah dudukku sampai aku selesai mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasan au marratan, 3 kali atau 1 kali. Berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 1 kali. Nabi tidak merubah duduknya sebelum zikirnya sampai ke situ. Setelah sampai ke situ, baru Nabi merubah posisi duduk tahiyatnya tadi itu dan menghadap ke jamaah. Apa keuntungannya? Kata Nabi, man lam yataghayyar bi julusihi min ba'dis salam, siapa yang tidak langsung merubah duduknya setelah salam, rafa'allahu darajatas salatahu arba'in, salatnya akan dilipat gandakan 40 kali lipat. Walam ya'ti bihil mautal ajilan, dan orang itu tidak akan Allah jadikan kematiannya mendadak. 2 keuntungannya. Pertama, solatnya dilipat gandakan 40 kali lipat. Yang kedua, orang yang rutin mode itu matinya tidak mati mendadak. Tapi kok ada dan minat mati mendadak, jangan duduk mode itu lagi. Itu jawabannya Pak Bur. Ada hadisnya, 7 hadisnya. Dan 7-7-nya tidak ada yang dhaif. 5 hadis sahih, 2 hadis hasan. Tak ada yang dhaif. Paham Ibu? Bapak mau kasih pertanyaan tadi itu. Kan awak tahiyat duduk tawaruk kan? Begitu sampai innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya jangan dirubah dulu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Selesai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu baru ganti posisi duduk. Tapi tidak wajib, ini hukumnya sunnah saja. Boleh menukar Ustaz? Boleh ya. Nak langsung saya Pak tagak boleh aja. Kan ada orang sudah salat langsung tagak, sudah salat langsung tagak. Salat sikwa, sudah salam langsung tagak cari tonggak. Ya silakan, tapi kehilangan 2 fadilah tadi. Jadi kalau ditanya kenapa Ustaz tak langsung merubah posisi duduknya, karena saya mengamalkan hadis ini. Itu saja jawabannya. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya, ketika sujud itu sebenarnya kita bertumpu kepada 2 telapak tangan atau kepada dahi, kepada kanyang. Bertumpunya dengan 2 telapak tangan karena bunyi hadisnya ya'tamidu ala rahatihi, bertumpu dengan 2 telapak tangan, tetapi tidak berarti menahan sujud. Ngerti tak maksudnya? Jangan ditahan-tahan sujud tu. Kanyang tu, kepala itu mesti jatuh sempurna, bukan ditahan dengan kedua telapak tangan. Jadi beban badan itu terbagi dia tangan dan kepala. Kan ada orang tu nyo sujud tu nyo tahan nyo tapak tangannya dan kening tu cukup sekedar menyentuh lantai, bahasa awak sekadar tacacah saja. Dia apa tu? Kalau nyo lapihan dia nyo pecah kacamatanya. Makanya kalau yang punya kacamata menjelang solat buka untuk guna kacamata dalam solat, ni kau lihat. Nan pakai kacamata, buka kacamata tu. Karena kalau anda pakai kacamata ketika solat, dapat dipastikan anda akan menahan kepala ketika sujud. Dan itu tidak dibenarkan. Jadi dengan apa bertumpunya? Dengan tangan atau dengan kepala? Bertumpunya dengan tangan, tetapi kepalanya diberi beban. Maksudnya jangan ditahan. Nabi mengatakan ruku yang sempurna itu andai engkau ruku di atas kapas, kapas itu menjadi cekung dan tidak kembali seperti awalnya. Maksudnya apa tu? Tidak ditahan dah. Kalau ditahan kan bisa saja sekadar tercaca, tidak meninggalkan bekas. Pi jangan lo dioso-osohan. Lama solat nang kanyang ndak jo hitam mode kawan do. Oso-osohan lah seketika ndak ada perintah mau oso-osohan kanyang no Pak. Jangan menahan kepala ketika sujud, lepaskan. Maka sebagian beban tubuh ditahan oleh tangan, beban kepala ditahan oleh kening. Seperti itu
apanya kondisi dalam sujud itu. Cukup ya, sudah masuk waktu suruk. Kalau mau dekot tangannya Pak Ustaz. Ada orang sholat dekot, Allahu Akbar. Itu mohon maaf ya, hadisnya agak kares itu. La tasjudu ahadukum kal kalbil yuqtiru alal lisani. Jangan kamu sujud seperti anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Lai pernah cari anjing yang menjulur? Banyak orang sujud di situ. Allah. Ini yang ke lantai cuma telapak tangan. Selain telapak tangan mesti tegak. Aku namanya sujud pasrah lah. Tak boleh mak. Allah. Hanya telapak tangan yang di lantai. Bagian tangan yang lain tidak menyentuh lantai. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.